Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya ingin membahas mengenai 2025 mendatang. Tinggal menunggu waktu, apakah panjenengan sudah mempersiapkan? Monggo disimak dulur, apa yang akan terjadi? Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, saya tidak akan membacakan mengenai ramalan apa yang terjadi di tahun 2025 mendatang, tapi lebih ke apakah panjenengan sudah mempersiapkan kelak kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan, apakah panjenengan sudah siap dengan semua itu, dan mengenai isu-isu akan terjadi megatrust di Pulau Jawa, seperti apakah ke depannya. Dulur, menurut prediksi BMKG bahwa akan terjadi yang namanya gempa megatrust, di mana ini diperkirakan akan terjadinya tsunami raksasa, utamanya di Pulau Jawa dan Sunda. Tetapi dulur, yang namanya gempa itu tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, nggih. Kalau berdasarkan BMKG ini akan terjadi, tetapi belum tentu di tahun ini ataupun tahun berikutnya, karena yang namanya gempa itu bisa terjadi sewaktu-waktu, nggih. Namun demikian dulur, meskipun gempa ini tidak bisa diprediksi kapan datangnya, tetapi suatu peristiwa besar ini bisa dilihat seperti apa tanda-tandanya, nggih. Berbagai peristiwa alam ini bisa dilihat tanda-tandanya atau bisa dirasakan. Di antaranya adalah di mana ketika terjadi gempa itu tidak disertai hujan dan kemarau yang panjang. Kemudian ada fenomena binatang berkelakuan tidak seperti biasanya. Contohnya binatang-binatang yang ada di dalam perut bumi, dia berbondong-bondong keluar mencari tempat di mana yang aman menurutnya, nggih. Dan ini kemungkinan bagi panjenengan yang tidak biasa melihat binatang-binatang kemudian muncul dari dalam tanah, maka dalam jumlah yang banyak binatang-binatang tersebut keluar, nggih. Atau bisa juga melihat dari banyaknya burung di mana yang terbang bergerombolan yang tidak seperti biasanya. Hal ini bisa dititeni bahwa ketika gunung yang akan meletus, binatang-binatang yang ada di gunung mereka pada turun gunung, nggih. Dan ini dititeni bertahun-tahun oleh masyarakat yang tinggal di sekitaran lereng gunung. Kalau sudah diprediksi gunung akan meletus, kemudian binatang pada berhamburan turun gunung, maka biasanya gunung tersebut akan meletus. Begitu juga jika terjadi gempa megatrust besar, maka tanda-tanda yang ditunjukkan kurang lebih sama seperti terjadinya fenomena alam yang tidak biasa. Kemudian juga hawa panas yang tidak seperti biasanya, di mana walaupun setiap harinya ini terasa panas, tetapi hari mendekati peristiwa ini panasnya luar biasa. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat atau merasakan hal demikian? Maka tidak lain adalah yang pertama dulur, tetap berusaha menenangkan diri, nggih, bersikap tenang, di mana ketenangan itu akan menemukan solusi. Harus berbuat apa untuk antisipasi menyelamatkan diri? Karena ketika panik, maka yang ada adalah kita akan berbuat atau bertindak ngawur, nggih. Sudah bingung, jadi mau apa, panik sendiri, bingung. Berbeda dengan orang yang tenang, maka akan menemukan cara atau solusi untuk kebaikan dirinya, untuk dirinya sendiri maupun keluarga. Tidak lain adalah dengan tetap memasrahkan pada Yang Maha Kuasa. Berdoa, karena kekuatan doa itu sangat dibutuhkan ketika keadaan yang terdesak, nggih. Meskipun ini belum tentu terjadi di tahun ini, tetapi setidaknya kita sudah sedia payung sebelum hujan, nggih. Tidak perlu terlalu takut, tetapi juga jangan menyepelekan. Tetap tenang, tetap mencari solusi.
Dulur, ramalan terjadinya gempa megatrust ini yang menyebabkan raksasa tsunami ini kalau dikaitkan dengan janji Sabdo Palon, kemungkinan ada kaitannya atau hubungannya. Karena kalau flashback lagi di mana Sabdo Palon pernah berjanji akan kembali 500 tahun setelah keruntuhan Majapahit, dan ini mendekati 500 tahun tersebut. Tetapi dulur, harapannya adalah kekuatan kita doa semua bisa meredam itu semua supaya apapun yang terjadi kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Karena mau tidak mau yang namanya seleksi alam itu tetap ada dulur. Kemudian mengenai nasib di tahun 2025 atau 2025 dulur, di mana kebijakan-kebijakan pemerintah ini yang menurut wacana akan menaikkan penambahan pajak nilai sebesar 12%. Iuran BPJS Kesehatan naik yang kelas 1 dan 2, kemudian subsidi BBM dipangkas dan juga gas LPG akan naik. Itu pun kalau disetujui bisa terjadi dulur. Lalu apa dampaknya pada masyarakat? Mungkin panjenengan tidak merasakan dampaknya secara langsung di mana yang kaya tetap kaya, kemudian yang menengah karena kebijakan tersebut bisa jatuh turun, dan yang miskin ini biasanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Di sini jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, maka yang akan terjadi ke depannya adalah kenaikan biaya hidup, inflasi, pengurangan daya beli, dan dampak pada sektor usaha. Dan jika demikian benar terjadi adanya, maka pengangguran akan lebih banyak. Usaha sepi pembeli dan kebutuhan pokok akan naik. Dulur, mungkin panjenengan ada yang belum merasa di mana kehidupan panjenengan mungkin sedang baik-baik saja. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang kehidupannya bergantung di mana kalau kebijakan ini terjadi, yang paling kasihan itu adalah justru masyarakat menengah. Kenapa? Karena kalau yang kaya bila diterapkan hal demikian tidak begitu terasa Kemudian yang di bawah, masyarakat yang mendapatkan bantuan ini kan dijamin mendapat bantuan langsung, mendapat sembako atau yang lainnya mungkin pendidikan untuk anaknya mendapat keringanan. Tetapi yang menengah ini, apalagi yang usaha mandiri ini, yang merintis usahanya dari bawah, ketika diterapkan kebijakan seperti ini maka akan terasa muntup-muntup lagi penak langsung kena del. Maka yang ada apa? Jika tidak bisa survive maka akan langsung turun. Alhasil makin bertambah masyarakat miskin. Tetapi Mbak Fitka, bukankah kita diajarkan untuk selalu bersyukur apapun keadaannya? Baik dulur, memang benar demikian adanya. Kita diajari untuk selalu bersyukur supaya nikmat itu bertambah. Tetapi dulur, yang mengenai hajat hidup orang banyak itu pastinya berdampak juga pada orang banyak. Karena yang namanya kebijakan jika diterapkan maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Ada yang diuntungkan, ada pula yang merasa dirugikan. Dan pertanyaannya adalah siapakah yang diuntungkan dan siapakah yang dirugikan? Lalu perbandingannya berapa banyakkah yang merasa diuntungkan atau berapa banyakkah yang dirugikan? Dulur, jika kehidupan kita saat ini baik-baik saja, tetapi ingat dulur, bagaimana anak cucu kita kelak ketika kita sudah tidak mampu lagi untuk menatanya, ketika kita sudah tidak mampu lagi untuk menjaganya, karena semuanya tergantung kebijakan sang penguasa. Dulur, mengapa saya menyampaikan ini tidak lain adalah untuk membuka kesadaran diri panjenengan masing-masing. Harus bagaimana, harus berbuat apa untuk kebaikan panjenengan sendiri juga anak keturunan panjenengan sendiri. Apapun yang terjadi, jangan pernah bercerai-berai. Bhinneka Tunggal Ika.
Dulur, tayangan video ini hanya sebagai informasi yang mana supaya panjenengan bisa mempersiapkan diri sejak dini, yang tidak mudah tergiring dengan opini dan juga tidak akan kaget dengan kemungkinan yang terjadi di tahun 2025 nanti. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.